Ada kesempatan di rumah, aku pakai buat ketemu teman-teman di rumah, buat menikmati perjalanan saja. Dan ngomong-ngomong, ini sudah sampai di Alas Sampung, cuy. Oh, ini cuy yang diperbaikin, cuy. Oke, 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 oke. Ini kira-kira sampai Sumurota nggak ya? Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan Anbu Senja. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Wow. Hari ini hari Sabtu, cuy. Tanggal 7 Januari 2023. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 9.38 dan aku sekarang berada di kawasan Parang, Magetan, Jawa Timur. Ini adalah tempat kelahiranku, cuy. Dan ya, ini aku mau perjalanan balik ke Ponorogo. Jadi nanti aku lewat jalur Alas Sampung. Ini kalau ke kanan arah ke Trosono, Gunung Blego. Sebenarnya aku udah lama banget, cuy, pengen ngevlog di kawasan ini, kawasan tempat kelahiranku. Tapi berhubung kesempatan baru dapat hari ini, jadi ini tak manfaatin. Ini kalau kesini arah Magetan, cuy, Magetan kota. Dan ini arahnya menuju ke Sampung, Ponorogo. Nah, kembali ke topik. Belum udah gagal fokus, cuy, nggak konsen. Jadi sebenarnya aku udah lama banget pengen melakukan nge-vlog, motovlog di jalan ini. Tapi ya karena kesempatan bisa dibilang agak susah aku dapetin, cuy, karena tiap aku pulangnya bukan ke sini tapi ke Ponorogo. Dan kalau seumpama pulang ke sini pun biasanya malam, cuy, dapatnya malam. Jadi nggak dapet apa momennya. Jadi kalau malam memang pakai Ycam ini, kamera ini agak susah buat recording. Sorry, cuy, aku nggak ada topik yang apa ya, yang nggak ada persiapan topik untuk dibicarakan, cuy. Jadi ini seperti biasa random saja sambil menikmati suasana Bungkuk. Mbak Iran itu tadi Pak Liku, cuy. Jadi ya seperti ini kira-kira suasana. Apa kayak ibu ngapain mau apa ibu ya, kita nikmati saja lah, cuy. Banyak sekali intermezzonya hari ini. Jadi seperti inilah suasana desa ini. Sudah masuk ke Desa Mategal sih, Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan alhamdulillahnya hari ini aku dapat momen waktu cuaca lagi cerah, cuy. Kalau tadi pagi sebenarnya jauh lebih cerah, cuman mumpung di rumah, ada kesempatan di rumah, aku pakai buat ketemu teman-teman di rumah, cuy. Karena apa ya, ya seperti yang tak bilang tadi. Jadi kalau seumpama ada agenda pulang, biasanya aku pulangnya ke Ponorogo, bukan ke Magetan. Dan seumpama kalau pulang ke Magetan pun biasanya malam-malam. Jadi waktu-waktu buat main nongkrong itu wah sulit banget, cuy. Sebenarnya ini tadi juga agak
buru-buru sih, agak mepet waktunya. Cuman ya alhamdulillahnya tadi masih sempat ketemu teman lama, dan kebetulan dia juga main YouTube. Jadi nanti linknya aku taruh di bawah saja. Jadi dia itu temanku sejak kecil cuy, teman MI itu SD kelas 1 sampai sekarang. Kalau TK-nya dulu kami beda sih. Secara di depan rumah itu sebenarnya ada SD. Jadi dulu aku TK-nya di situ, yang gabung sama SD. Tapi setelah menginjak ke SD, aku pindah ke MI cuy. Jadi malah menjauh dari rumah. Padahal di depan rumah itu ada SD, tapi orang tua nyekolahin di MI. Ya karena di komplek rumahku semuanya jebolan MI. Jadi kalau melince SD dewe kok ketok piye ngono. Ini nanti mungkin agak ngebut coy. Soalnya tadi janjiannya jam 10. Ya lebih sedikit lah sampai sana. Padahal estimasi perjalanan itu dari sini ke sana, dari Magetan ke Ponorogo maksudnya, itu kurang lebih 1 jam. Kalau dari sini saja jam 9.30-an, berarti sampai sana ya jam 10.30-an. Makanya nanti aku agak ngebut. Tapi ngebutnya nggak di sini coy. Ini sayang kalau dipakai buat ngebut. Ini dipakai buat menikmati perjalanan saja. Dan ngomong-ngomong, ini sudah sampai di Alas Sampung coy. Kurang lebih suasananya seperti ini. Kalau sore biasanya dipakai buat nongkrong sih. Biasanya nongkrong di tempat-tempat kayak gini. Soalnya sejuk coy. Udaranya itu asoy boy, seger. Hari ini sebenarnya teman kantor itu juga lagi main ke Sarangan, karena niatku pulang itu minggu depan. Seharusnya minggu depan, cuman kebetulan kemarin ada ajakan teman-teman kantor ke Magetan, jadi aku ikut nebeng, ikut rombongan. Ya walaupun sama-sama pakai kendaraan sendiri, ya mumpung saja, karena itu momen yang sangat langka bagiku cuy. Karena seumur-umur aku di kantor, kita main bareng rombongan bermotor itu kayak apa ya, kayak konvoy gitulah, kayak konvoy motoran bareng itu baru 2 kali cuy. Dan yang kedua adalah ini. Jadi yang pertama itu tahun 2016 kalau nggak salah, itu bareng-bareng motoran ke Pantai Layar. Ya sekayaknya videonya masih ada sih, coba nanti tak olahnya, siapa tahu bisa dipakai buat bahan. Dan yang kedua adalah ini, walaupun kemarin baru ngerasain konvoy bareng itu dari Cemoro Kandang, karena dari Jogja itu kami pisah coy. Jadi dari Jogja aku berangkat dulu, karena aku harus ngisi bahan bakar, ngisi yang lain-lain, terus ambil uang, nyiapin. Bentar sih. Lagi nggak rata ini, jalannya nggak rata. Sabar. Oke, back to topic. Jadi kemarin aku berangkat duluan sebenarnya. Karena aku harus ngisi bahan bakar khususnya, dan ngisi yang lain. Kemudian aku memang lagi nyiapin bahan buat keperluan kantor. Jadi takutnya kalau ngumpul di midpoint malah bikin apa ya, bikin nunggu teman-teman yang lain, itu yang bikin gak enak. Jadi aku putusin buat ketemu di jalan. Nah, rencananya ketemu di Jalan Solo cuy, tapi kayaknya temanku lupa kalau berangkat sama-sama ngasih Sherlockan. Nah ternyata temanku itu yang pakai rombongan motor itu lupa. Jadi kemarin itu ada 2 rombongan cuy.
satu rombongan itu motornya ada 5 kalau nggak salah, dan satu mobil. Jadi total itu kalau nggak salah ya ada 12 orangan lah kemarin, termasuk akunya. Nah itu, jadi aku berangkat dulu, eh, nggak tahu sampai mana, terus aku berhenti. Ya kalau nggak salah itu antara Delangu sampai Klaten lah, antara Delangu dan Klaten aku berhenti. Aku coba ngontak lagi karena semuanya sama-sama nggak kasih Sherlock. Di situ agak lama sebenarnya cuy, nunggu Sherlockan teman-teman lah. Udah nunggu agak lama baru dapat Sherlockan. Yang pertama Sherlockan rombongan mobil itu ternyata masih jauh di belakang, dan yang kedua adalah Sherlockan rombongan motor, dan ternyata itu udah jauh di depan, malah lebih jauhan motor ketimbang mobilnya. Jadi ya agak dilema akhirnya, dan aku putusin buat nyusul rombongan motor. Dan dari Sukoharjo, jadi ya dari Sukoharjo lah, dari Sukoharjo awalnya ketemu di sini, aku susul gak ketemu. Ternyata dia sudah sampai ke Karanganyar, terus aku juga tak terabas sampai Karanganyar, dia sudah sampai Tawangmangu. Terus tak kejar mereka rombongan motor sampai Cemoro Kandang, baru berhenti, barulah aku bisa nyusul. Jadi apa ya, touringku sama teman-teman kantor itu terhitung sejak dari Cemoro Kandang sampai ke Pelausan. Itu kalau di hitungan menit cuman berapa ya, setengah jam lah ya, setengah jam dari total perjalanan Jogja Cemoro Kandang itu 4 jam. Wah jajan. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku bersyukur coy, aku bisa menikmati rasa touringnya kemarin. Jadi ya awalnya sempat kecewa sih, maksudnya kecewanya itu karena memang aku bukan tipe orang yang mudah bergaul dengan orang rame. Jadi kalau di kantor itu rombongan yang tak ikutin ini sebenarnya kan juga punya aktivitas sendiri tak coy, buat badminton atau apapun lah. Tapi akunya memang sengaja untuk tidak ikut karena merasa tidak nyaman coy. Selain tidak nyaman dengan suasananya, ya sebenarnya ada yang bikin tidak nyaman dari personalnya. Tapi aku nggak mau nyebutin siapa, takutnya nanti dianya merasa nggak nyaman. Mending akunya saja yang menyesuaikan. Nah kemarin mumpung ada kesempatan kayak gitu, tak manfaatin kan. Tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Jadi ekspektasiku dari Jogja sampai Magetan itu beriringan kayak gitu, ternyata enggak. Tapi aku ya bersyukur, alhamdulillahnya masih bersyukur sampai di Cemoro Kandang kita ya ngobrol bareng, guyonan bareng. Jadi menikmati suasananya itu, ini udah lama sekali aku nggak bisa merasakan suasana yang kayak gitu coy. Walaupun dikasih kesempatan ya mungkin bisa dibilang 1 jam total, mulai dari nongkrongnya sampai perjalanan beriringannya itu kalau di total ya 1 jaman. Tapi aku cukup bersyukur, alhamdulillahnya masih bisa menikmati suasana seperti itu. Wah coy, ini jalannya memang agak gini sih. Cuman setahuku di depan jalannya sudah bagusan sih, sudah diperbaikin. Ini ngomong-ngomong sudah sampai Sampung cuy, sudah lewat malah. Jadi Alas tadi itu sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian cuy. Yang satu bagian utara itu Magetan, dan yang satunya yang sebelah selatan itu Ponorogo. Aku nggak tahu secara pengelolaan seperti apa, cuman ya setahu kami itu namanya Alas Sampung, padahal Sampung itu sendiri masuk ke wilayah Ponorogo.
Ya, ya seperti itulah kahanannya. Tapi kemarin yang diperbaikin yang mana ya? Yang depan kah? Bentar. Kemarin kayaknya ada perbaikan jalan deh. Sebelah mana ya? Jalan yang sering dilewati pengendara. Oh, ini cuy yang diperbaikin cuy. Oke. Ini kira-kira sampai Sumoroto nggak ya? Oh iya, cuy. Ini yang diperbaikin cuy. Wah, mantep loh. Oh, berarti yang belum diperbaikin tadi mungkin sudah dijadwalkan tapi entah kapan. Ini sudah, wah, sudah baik cuy. Sudah bagus ini cuy. Ketimbang jauh-jauh sebelum ini. Wah, mantep cuy. Keren. Bisa agak ngebut cuy. Sebelum ini walah Chan, lewat sini itu minimal kecepatan 40 saja lah, itu sudah kayak roller coaster. Udah berliku-liku gerutuk. Niatnya menghindarin lubangan ini justru malah kena lubangan itu. Tapi ini udah asik, jalannya udah mantep. Ditambah suasana pedesaan dan cuaca yang lumayan cerah. Ini bukan nggak lumayan lagi sih, ini sudah sangat cerah bagiku cuy. Soalnya udah dapat view langit biru sama awan putih. Wah, ini yang bikin betah buat berkendara cuy. Nah, kira-kira teman-teman motovlog apakah ada yang sepemikiran? Ini juga bahan bakar sudah full, jadi aman ngegas sampai Ponorogo. Jadi nggak perlu aman Sentosa. Sampai sini loh cuy. Wah, keren ini. Ini durasi perjalanannya biasanya kalau jalan belum diperbaiki itu setengah jaman cuy, sampai ke Sumoroto atau mungkin sampai ke Ponorogo kota. Tapi kalau melihat kondisi jalan yang sudah sebagus ini, bisa lebih cepat dari itu. Jadi biasanya kalau udah di Ponorogo mau ke Magetan itu sudah memang duluan cuy. Dulu memangnya apa? Jadi memang itu apa ya? Kayak males-malesan gitu loh. Soalnya jalannya udah jauh, rusak pula. Tapi kalau melihat kondisi jalannya kayak gini, wah istimewa. Semoga nanti bisa lebih rajin pulang kampung cuy. Wah, keren ini. Berarti cuman beberapa titik saja tadi yang rusak cuy. Itu berapa meter ya? Mungkin 500 nggak ada kali ya. Ya mungkin 500 meteran lah ya yang belum diperbaiki. Wah, sampai sini loh cuy. Wah, keren ini. Padahal di area sini dulu itu wah, begongannya istimewa sekali. Oke, aku ambil jalur kanan karena aku pakai jalan alternatif Sumoroto Balong, dan juga pengen meneruskan map perjalanan karena kemarin aku iseng-iseng buka Google Earth cuy, dan aku input map perjalanan motovlogku kemana saja, dan ternyata kebaca cuy di Google Earth. Jadi aku pakai fitur My Map, jadi teman-teman bisa lihat di situ My Map. Jadi
di fitur My Map. Jadi udah kayak map sih, Google Map, cuman kalau di My Map itu seperti apa ya, kita bisa mengatur perjalanan kita sendiri cuy. Jadi dari jalan ini ke sini itu kita bisa membuat jalan sendiri ya, mungkin seperti garis gitulah. Jadi garis perjalanan, dan itu bisa di save, bisa di sharing juga, dan bisa di download juga. Nah, kemarin aku sempat iseng-iseng aku download semua map yang pernah aku lewatin saat aktivitas motovlog, dan alhamdulillahnya terbaca cuy. Jadi ngelihatnya lebih enak. Jadi dari semua rute yang pernah aku pakai buat motovlog itu kelihatan di Google Earth. Seolah-olah itu ada saja tantangan bagiku untuk kembangin motovlogku cuy. Ya mulai dari baterainya rusak yang memaksa aku harus beli baru. Terus ketika baterai sudah ada, kamera sudah ada, perangkat PC-nya rusak, nggak bisa dipakai. Ketika perangkat PC-nya rusak, diperbaikin, dibelikan tempat penyimpanan, jadilah tempat penyimpanannya juga nggak maksimal. Jadi seolah-olah itu kayak kesannya seperti itu loh. Tapi di lain sisi ada saja yang membuatku bersemangat untuk terus berkarya cuy. Jadi apa ya, aku juga bingung sendiri untuk menafsirkannya itu sebenarnya ini apa gitu loh. Oke cuy, ini belok kiri, ikuti isyarat lampu. Oke, kita ikuti isyarat lampu. Oke, sudah hijau. Jadi ya tak ulangi lagi coy. Jadi ya kesannya itu ada saja yang menghalangi buatku untuk berkarya cuy. Tapi di lain sisi ada saja yang membuatku bersemangat untuk berkarya. Nah itu sudah kayak magnet itu loh cuy. Jadi tarik ulur, ada kalanya ditarik, tapi ada kalanya juga diulur. Jadi kadang-kadang aku juga bingung, sampai sekarang juga masih bingung cuy menafsirkan fenomena ini. Tapi aku tetap kokoh di pendirianku cuy. Jadi selama aku masih punya sarana prasarananya, ya mungkin dari kamera, terus tempat penyimpanan, perangkat yang bisa dipakai buat ngedit, aku akan berusaha untuk membuat karya lagi cuy.